bahkan sampai berada di titik FLS 2N, semua teman-teman pantomimer tiba-tiba jadi guru pantomim, membuat karya untuk mereka untuk ajang lomba itu. Saya memilih jadi juri. Saya tak juri aja gitu. Kalau teater kan harus pakai setting, harus pakai ini gitu kan. Nah kalau kita dimanapun sebenarnya bisa pentas, nggak usah ada gelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Hai Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, penuh dengan berkat dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Taman Budaya Yogyakarta yang tentunya akan membahas segala macam agenda kegiatan budaya di Taman Budaya Yogyakarta secara tuntas dan pastinya akan sangat menarik sekali. Dan hari ini saya Wijel Ramadhani sangat berbahagia karena pada kesempatan ini saya akan membahas tema yang spesial, yakni pantomim. Tapi yang sangat membahagiakan adalah saya bersama dengan guru-guru saya sudah hadir nih. Boleh kita berikan tepuk tangannya yang meriah. Sudah hadir bersama dengan kita ada Mas Broto Wijayanto. Apa kabarnya Mas? Baik dong. Baik, sehat, bahagia. Selalu. Pasti. Mungkin boleh disapa nih Sobat Budaya yang sedang menyaksikan kita nih di kesempatan ini. Halo, saya Broto Wijayanto bersama dengan Mbak Wijel. Betul Kita ya? akan ngobrol tentang pantomim. Dan di sebelahnya juga ada guru saya juga ini yang spesial. Kalau tadi ada Mas Broto, ini nggak mau dipanggil Mas karena memang agak bule ya. Ada Kak Andi SW. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Oke dong. Oke, ini fansnya banyak yang nonton loh Kak Andi. Oh ya? Iya. Ini seneng banget karena kita juga sudah cukup lama nggak ketemu ya, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu, saya juga bisa banyak ngobrol dengan narasumber-narasumber kita yang sebenarnya kalau mau dikupas tuntas ada banyak banget yang bisa dibahas. Benar. Tapi hari ini kita akan membahas hanya tentang pantomim aja ya. Nah barangkali nih Sobat Budaya juga perlu tahu bahwa Yogyakarta itu tentunya dengan pantomim punya sejarah yang panjang dan luar biasa. Tapi sebelum itu mungkin saya boleh tanya dulu nih. Sebenarnya tuh pantomim tuh apa nih Mas Broto? Silakan. Mainan, Mbak. Waduh. Ya, kalau jawab gitu ya. Ya, kalau dibilang pantomim itu memang memiliki wilayah sendiri, walaupun kalau dipandang dari teater, pantomim menjadi bagian dari pelatihan kantoran. Ya. Karena pantomim itu dari asal katanya panto dan mimik. Panto itu gestur tubuh, gerak tubuh, sementara mimik itu ekspresi wajah. Jadi gabungan dari pantomim itu ya antara fokus di gerak tubuh dan ekspresi wajah saja, tanpa menggunakan dialog. Dialog dalam artian ngobrol kayak gini ya. Nanti akan masuk di wilayah teater atau drama. Oh, jadi berarti pantomim itu kalau Mas Andi sendiri atau Kak Andi bisa nggak menjelaskan juga bedanya dengan teater itu seperti apa? Ya sama ngomong sama nggak ngomong aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Sesimpel ya, itu sesimpel itu sebenarnya. Tetapi pantomim sendiri juga bisa dengan teater kan. Cuman ada prinsip-prinsip sendiri untuk pantomim itu ada. Jadi prinsip dasarnya itu mimik, gestur tubuh, gerak, terus imajinasi. Gitu. Bagaimana kita bisa saat bermain itu ada ruang tetapi bisa ditangkap bahwa kita sedang berada di dapur, kita sedang berada di ruang tamu atau kayak gitu. Nah, itu yang jadi digambarkan via lewat gestur, lewat mimik begitu. Itu yang kemudian menjadi sangat menarik ya dari pantomim, karena kemudian penontonnya juga membayangkan, wah ini lagi di mana nih, ini lagi ngapain nih gitu ya. Nah kalau teater kan harus pakai setting, harus pakai ini gitu kan. Nah kalau kita dimanapun sebenarnya bisa pentas, nggak usah ada gelas. Tepuk tangannya boleh dong, luar biasa nih, ada penonton bayarannya ada banyak banget di studio ya. Baik, nah ini tadi aku juga sampaikan bahwa di awal di Yogyakarta ini juga pantomim kan juga sangat identik ya. Mungkin Mas Broto boleh menyampaikan tokoh-tokoh dari Jogja pantomimer ada siapa aja sih Mas? Yang cukup membahagiakan itu karena boleh dibilang
Jogja dan Jakarta menjadi barometernya pantomim ya. Saya kadang kalau memanggil dia men, ya agak kelondo-londoan. Jadi di Yogyakarta ada Pak Jemek Supardi. Ya. Pak Jemek Supardi yang kemudian ditokohkan menjadi maestronya pantomim Indonesia gitu, yang kemudian mengajarkan pada kami semuanya. Karena saya bilang mengajarkan itu kayak agak janggal gitu, karena Pak Jemek itu bukan tipe orang yang mampu mengajar pantomim secara runtut dan runut gitu, secara pendidikan. Tapi Pak Jemek yang kemudian memberikan contoh dan teladan bagi kami untuk berlaku pantomim. Bahkan beliau hidup dari pantomim, spirit kami semuanya. Yang kalau kemudian ada tokohnya, ada Pak Dedi Ratmoyo, ada FZ Enderisa, ada Jamaluddin Latif, Broto Wijayanto, Andi SW, ada Dodi Mikro sekarang yang juga muncul. Dan yang paling dahsyat itu Jakarta ada Mas Septian Dwi Cahyo yang kemudian menginisiasi munculnya FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, yang kemudian sekarang jadi bermunculan anak-anak SD yang walaupun di awalnya hanya ikut lomba tapi kemudian memunculkan rasa cinta dan bisa dibilang sekarang menjamur. Sekarang kami juga sedang berusaha untuk ke arah mendata nama-nama pantomimer yang ada di Yogyakarta dan akan merambah ke anak-anak pantomim yang ada di sana. Ini yang luar biasa juga ya tentunya ya, yang tentunya oleh Taman Budaya Yogyakarta diberikan ruang, kemudian juga ada banyak yang terlibat, termasuk juga ada agenda gelar pantomim TBY. Nah itu kegiatan apa tuh Mas Broto atau Mas Andi mungkin boleh? Pantomim jelas. Betul sekali. Ya, gelar pantomim Taman Budaya Yogyakarta itu mungkin sudah beberapa kali diadakan juga. Itu apa namanya? Sebuah pementasan pantomim yang kemudian diinisiasi bersama tokoh-tokoh pantomim Jogja, aktor-aktor pantomim Jogja dan Taman Budaya Yogyakarta, di mana di dalamnya ada sebuah karya-karya seni pantomim dari generasi muda dan ada sebuah konsep peristiwa. Tetapi kita bisa membaca atau memaknai ulang gelaran pantomim itu tidak cuma pementasan aja, tetapi bisa menjadi sebagai ruang untuk membaca pantomim, termasuk tadi sejarah pantomim tadi. Di Jogja kan sebenarnya sudah lama ya unsur-unsur pantomim itu masuk. Sebelum Jemek Supardi, Murti Purnomo itu ada Ndoro Wisnu Wardana yang Suryo Diningrat itu dekat rumah saya. Itu unsur-unsur Pak tarinya itu sangat kental unsur pantomim seperti Korsi. Itu pernah dimainkan Pak Jujuk ya. Terus Bagong Kusudiarjo itu tari layang-layang. Terus Didik Nini Rowo itu sangat komikal sekali. Nah, itu udah dari situ udah punya sejarah tersendiri pantomim. Apalagi di keraton sendiri juga ada ya Abdi Dalam Edan Edanan, Cantang Balung kayak gitu. Itu unsur pantomimnya juga kental gitu. Nah itu sih ya, bisa untuk membaca sebagai ruang untuk membaca kembali apa itu pantomim. Baik. Untuk melangkah ke kemana ya kemana ini ya? Pantomim ya. Dan ini yang menarik adalah kalau di Jogja itu kan seniman, praktisi, budayawan dan juga dari pemerintah itu kan juga bersatu padu ya. Itu mungkin Mas Broto juga bisa menyampaikan nih gelar pantomim TBY itu besok yang akan menarik itu seperti apa? Seperti yang diceritakan Mas Andi tadi, setelah sekian lama mungkin ada 3, 4 atau 5 tahun gelar pantomim di Taman Budaya ini diselenggarakan karena Taman Budaya memberikan wadah lewat dana IS-nya gitu. Tahun ini betul-betul kita akan membaca ke belakang dan ke depan. Itu betul-betul akan muncul di tahun ini. Bagaimana kita memunculkan generasi muda, tetapi nanti yang pentas lintas generasi. Lintas generasi. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa, yang kemudian akan tampil di sana. Bahkan menariknya lagi di gelaran kita tahun ini itu kita juga membuka wacana atau wawasan baru tentang pantomim itu, yang kalau tadi Andi bilang bahwa ada Romo Wisnu Wardana itu basicnya tari. Yang kemudian bisa masuk. Pak Bagong itu punya basic tari, seni rupa yang kemudian bisa masuk. Nah tahun ini kita juga melibatkan teman-teman yang kemudian ikut menggarap itu ada penulis, ada teater awam, ada pantomimer itu sendiri, yang harapannya
kemudian memunculkan sebuah ide gagasan baru untuk lebih menghidupkan pantomim di Yogyakarta. Oke, wah nanti kita akan bahas lebih Oh yes. Panjang lagi ya kayaknya soal menggarap, karena katanya banyak kejutan banget yang disampaikan di tahun ini. Ini berarti tahun ke-6 ya Mas ya? Saya tepatnya kok lupa ya. Nah, nanti ada di bawah sini editor, boleh ya? Nanti kita bisa ngecek, karena yang jelas Taman Budaya sudah mewadahi kami untuk terus di setiap tahunnya menyelenggarakan acara pantomim. Baik, jadi memang sudah menjadi agenda tahunan yang sangat menarik dan juga ada banyak keterlibatan dari masyarakat Yogyakarta. Nah, kalau bicara mengenai kegiatan, ini Mas Andi boleh menjawab, mungkin pasti ada tema yang sengaja diusung. Nah, temanya tuh apa? Kemudian maknanya apa? Silakan, boleh. Kami sebagai narasumber kemarin berembuk tentang apa sebenarnya konsep pantomim tahun ini, temanya apa. Kami mengambil tema itu tajuknya pantomim dan api gagasan. Pantomim dan api gagasan. Nah, apa tuh? Jadi gagasan itu sebenarnya yang bisa menyalakan dan merubah suatu ekosistem pantomim, suatu ekosistem pertunjukan begitu. Karena pantomim itu dulu kan dimarginalkan, maksudku seni-seni terpinggirkan. Tetapi sekarang sudah tidak, bahwa pantomim punya tawaran sendiri, kelas sendiri, sejarah sendiri termasuk tadi. Nah, ternyata setelah kami membaca ulang sejarah pantomim, itu pelaku-pelaku pantomim itu tidak hanya pantomimer juga, seperti Pak Jaduk Herianto almarhum. Beliau tuh musisi tapi juga pantomim. Pak Meridendra teater gitu, Pak Murti Purnomo sendiri juga gitu. Jadi pantomim sudah menjadi sebuah wacana bersama. Maka dari itu bagaimana gagasan itu bisa muncul kembali. Jadi untuk menghidupi pantomim itu, jadi ada banyak gagasan yang kemudian kita tampung, terus kita urai, kita seleksi kembali untuk menghidupkan semacam kultur pantomim. Jadi kultur pantomim itu seperti kegiatan-kegiatan yang untuk menghidupkan pantomim itu sendiri, tidak hanya karya pementasan, tetapi ada arsip pantomim, ada diskusi kecil pantomim, pementasan, kemarin menonton bersama seperti itu, ada semacam itu yang menjadi api untuk mendukung atau terus menyalakan pantomim itu sendiri, begitu. Wah, itu memang makna yang sangat dalam gitu ya. Itu menemukan temanya tuh berapa lama Mas? Semedinya itu? Ya sebenarnya itu, saya tuh kadang berpikir, dulu pantomimer itu jarang, cuma Broto, Mak Jemer, Resa. Bisa dihitung jari gitu ya. Nah sekarang pantomim itu banyak sekali pantomimer. Nah tetapi sedikit pantomim. Banyak pantomimer, tapi sedikit pantomim. Nah, apa tuh maknanya tuh? Banyak orang yang dijuluki pantomimer atau mengaku sebagai pantomimer, tetapi sedikit orang yang berkarya dengan pantomim. Gitu. Jadi ada sebagai pantomimer ya harus berkarya minimal setahun sekali atau setahun berapa, dan karya itu dipresentasikan di tengah masyarakat untuk didiskusikan. Nah dari hal itu sebenarnya bagaimana ya kalau cuman sebuah event terjadi terus habis itu hilang, event terjadi hilang, nggak ada apa-apanya, nanti membuat lagi hilang lagi. Nah itu maka dari itu bagaimana itu terus berlangsung berlanjut berkesinambungan. Nah itu harus ada gagasan baru. Nah itu bagaimana ya, kita diskusi bersama untuk menghidupkan itu. Jadi setelah ada gelaran ini, kami tetap berharap untuk terus bekerja, berkarya bersama untuk terus menghidupi, dan akan lahir tema-tema baru lagi. Begitu. Tepuk tangannya untuk Kak Andi. Ini quotes of the day ya hari ini. Banyak pantomimer tapi tidak ada pantomim. Sedikit pantomim. Sedikit pantomim. Itu berarti bisa dibilang keresahan juga ya, salah satu keresahan juga dari pantomimer senior, mungkin saya bisa bilangnya sekarang ya, Mas Broto sama Kak Andi ya. Sehingga kemudian dimunculkanlah kultur pantomim. Mungkin Mas Broto boleh menambahkan kultur pantomim itu secara luas, secara lengkap seperti apa? Sedikit banyak sudah disinggung sama Andi bahwa kultur itu kan membawa aura bersama untuk ngomongin tentang pantomim, untuk ngomongin tentang gagasan, untuk ngomongin tentang apapun. Maka kemudian muncul banyak hal. Kita punya workshop pantomim sudah terlaksana kemarin. Oh ya. Sama teman kita juga menonton dokumentasi Jemek Supardi.
Jadi pertunjukan-pertunjukan, makanya kemarin teman-teman melihat saya wayah muda. Kuru. Waktu saya masih kuru dan Kurang imut. jembling. Kemudian juga nanti kita akan ada sawalan pantomim. Oh ya. Itu kita kumpul dengan teman-teman pantomim, ada diskusi pantomim di sana, ada ngomongin tentang arsipnya masing-masing teman-teman yang ternyata tidak semuanya punya arsip. Iya. Ada yang Nah, arsipnya itu. hilang dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari pembentukan kultur pantomim. Ya. Bagian dari melemparkan gagasan, melemparkan ide dan lain sebagainya, sehingga apa yang disampaikan Andi tadi menjadi penting, bahwa banyak pantomimer yang iso pantomim loh. Tapi kamu punya karya enggak? Nah. Atau kamu pernah diskusi karya enggak? Pernah melakukan sesuatu enggak dengan pantomim? Pernah menghidupkan pantomim enggak? Ya, seperti itu. Dengan hal-hal itu. Wow, ini pasti teman-teman praktisi pantomim atau pantomimer yang menyaksikan tayangan ini mungkin akan banyak yang tergelitik nih nampaknya nih ya. Stres juga. Stres, Nesu ya rapopo. dan pastinya banyak yang akan setelah ini nguber-uber Mas Broto dan juga Kak Andi nih kayaknya. Ayo kita bikin acara, ayo kita bikin ruang nih, Ya. termasuk bersama dengan Taman Budaya Yogyakarta. Nah ini yang nanti akan kita kupas lebih lanjut lagi, dan pastinya setelah ini kita akan menyaksikan adik-adik Ya. yang spesial, para peserta dari workshop juga ya Mas workshop ya? kemarin, hasil workshop. Workshop kemarin kemudian dipilih dan juga akan menampilkan sebuah karya yang menarik pastinya. Ya. Langsung saja tetap di podcast Taman Budaya Yogyakarta.
Luar biasa. Wah. Ini adik-adik yang menginspirasi ya, para peserta workshop yang kemarin udah berlangsung. Ya. Wow, ini berarti emang adik-adik udah pilihan juga ya kemarin seperti apa gitu, workshopnya jelas sudah ya. Pilihan. Pilihan yang Dan sangat itu yang menggarap juga orang pilihan. orang pilihan. Karena kami kan narsumnya ada 3. Iya. Mas Andi, saya sama Mas Vicky. Oh, Mas Vicky. Nah, Mas Vicky Trisanjaya yang kemudian menggarap teman-teman tadi. Itu ya, Mas Vicky yang sangat spesial sudah malang melintang Wah, di luar biasa. jagat mana ya? Jagat lelembut enggak ya? Pokoknya kemana-mana. Ya, jadi memang narasumber kita tuh ada 3 ya Mas ya, ada Mas Broto, ada Kak Andi, ada Mas Vicky yang kemudian membersamai adik-adik yang tadi juga tampil dan juga akan tampil di gelar Pantomim TBY ya. Itu tanggal berapa ya? Kak Andi mungkin boleh. 30 April 30 April 2024. 2024 ya. Wah, berarti menghitung hari ya. Sebentar ini lagi. ya. Sebentar lagi. Itu gimana teman-teman Sobat Budaya kalau mau datang, apakah harus registrasi atau datang aja, jam berapa dan seperti apa? Silakan Mas Broto itu. Kalau datang itu sulit sekali saja sulit. Enggak, silakan datang saja karena ini memang sudah dibiayai sama dari Taman Budaya lewat DS-nya itu. Kemudian siapapun yang datang boleh datang gratis. Ya. Free, kita akan mempertontonkan sebuah pertunjukan, bukan sebuah, malah 3 pertunjukan. Iya, 3 pertunjukan. 3 pertunjukan yang luar biasa, yang cukup alat ketika berdiskusi dan nanti kita akan melihat gagasan apa saja yang akan muncul di sana. Oke, itu jam ada umumnya lah jam 7 jam 7 gitu ya. Malam ya, malam hari di TBY atau di konser hall. Konser hall ya. Wow, jadi silahkan untuk Sobat Budaya yang pastinya mungkin biasanya kalau penonton-penonton pantomim tuh punya kursi-kursi favorit kan, menandai kursi-kursi favoritnya. Jadi silahkan datang tepat waktu begitu ya, supaya nanti jagoan-jagoan Anda yang mungkin kalian udah pada tahu, nanti kita akan bahas, bisa disaksikan juga dengan nyaman begitu. Oke, kita bicara soal rangkaian gelar pantomim TBY yang puncaknya adalah 30 April. Nah, sebenarnya tuh rangkaiannya ada apa aja? Silakan. Kalau dibilang rangkaian, sebenarnya rangkaiannya sangat banyak dan panjang. Wow. Karena Taman Budaya yang kemudian membiayai pertunjukan kita pada hari H pada tanggal 30 April itu, kita juga kemudian mendorongnya dengan komunitas kami, dengan kebersamaan kami. Karena dengan adanya wadah dari Taman Budaya dengan ada gelar pantomim ini, kemudian kita mengembangkan yang tadi kami sebut, kita membangun kultur pantomim, itu akhirnya teman-teman swadaya untuk membuat yang tadi saya bilang, ada menonton dokumentasi Jumek Supardi, ada Sarasean, ada diskusi, ada sawalan pantomim, ada arsip, itu swadaya. Tapi Taman Budaya bukan mengecilkan arti Taman Budaya, justru dari inisiasi Taman Budaya membuat gelar pantomim ini membuat kami menjadi lebih hidup untuk kemudian mengembangkan itu. Jadi secara rangkaian ini jadi kangelan untuk menyebutkan karena ada banyak sekali. Andi punya ide, ayo kita bikin arsip gitu. Ketika ngomongin arsip, maka tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 hari. Kita diskusi dengan orang yang tahu tentang arsip. Kemudian bagaimana kita mensonding teman-teman, kamu punya arsip apa gitu. Itu yang kemudian akan berkelanjutan. Dan juga kita sampaikan bahwa teman-teman pantomim yang ada di sana, jika kemudian punya arsip pantomim dan kepengen kemudian digabung dengan kami, silakan. Kita akan diskusi di sana. Arsip ini akan kita gunakan untuk apa? Karena ini dalam ranah untuk mengembangkan pantomim lebih heboh lagi. Kalau yang kemudian real di Taman Budaya itu workshop yang kemudian dilanjutkan dengan pentas. Saya punya 1 arsip pantomim. Apa? Waktu itu saya diajak oleh Kak Andi waktu itu. Lumayan ya. Saya jadi bisa ya nanti setor ini arsip pantomim saya satu-satunya. Di-spill dong. Kemarin Dia hebat loh. Penontonnya berapa Terus kemarin? sekali main pantomim ya dia tuh. Saya aja belum pernah. Dia sekali main pantomim yang nonton 9.000 orang. 9.000 yang 7.000 tapi nggak kelihatan. Oh enggak. Tapi waktu itu serius loh. Iya benar-benar. Berkat Kak Andi, waktu saya jadi punya arsip pantomim. Barangkali itu nanti boleh saya setorkan ya. Boleh, Mas silakan. Broto ya. Yang ngiringi Tompi, ngiringi Sandi Sandoro, penontonnya banyak banget itu. Luar Makanya saya sebut Kak Andi adalah guru saya, itu yang mengajak saya kemudian menjebloskan saya ya. Ini saya kalau menjerumuskan tapi sama cadar sedikit. Ya? Eventnya itu di Prambanan di Prambanan. Jadi pastinya itu adalah
undangan juga untuk pantomimer yang punya arsip silahkan ya, boleh menghubungi Mas Broto ataupun Kak Andi atau Mas Vicky juga gitu ya. Nanti akan dikumpulkan, barangkali nanti bersama dengan Taman Budaya Yogyakarta ada program selanjutnya terkait arsip pantomim ya. Iya. Wow. Nah, ini mungkin Mas Andi boleh cerita nih ke Sobat Budaya. Kan pada pengen tahu nih proses pendaftarannya tuh kemarin gimana, open call-nya seperti apa, dan kemudian lain-lain, silakan. Oh, open call untuk pemain pantomim ya? Iya, yang akan tampil besok. Ya, kemarin kami sempat ngobrol bagaimana ini ya. Ya, kami sebelum ada acara ini kami mengadakan semacam workshop pantomim yang tentu saja biar ngirit pematerinya kita sendiri juga jadi biar ngirit. Dan banyak yang daftar, yang daftar dan beberapa yang paling banyak anak-anak. Gitu. Dari situ kami kemudian memilih aktor-aktornya untuk siapa yang ingin main pantomim, dan kami juga mengkurasi penyutradaranya juga, sutradara, dan selain itu ada juga sutradara berhak memilih aktor-aktor pantomim di luar workshop begitu, yang maksudnya biar lebih emosinya lebih kena atau apa, dan lebih teknisnya juga lebih oke seperti itu. Nah, seperti itu caranya kami kemarin merekrut teman-teman untuk itu lewat sistem kurasi tentunya. Bagaimana biar pantomim itu tidak hanya melibatkan pantomimer saja, karena sejarahnya tadi banyak pelaku pantomim kan, ada Pak Jadu pemusik, tari, ya begitu. Kami juga mengajak melibatkan teman-teman di luar pantomim itu, yang tentu saja ada kaidah-kaidah tertentu dalam menggarapnya. Dasar-dasar pantomim harus masuk di situ, tetap harus ada, seperti imajinasi, gestur, mimik itu harus tetap ada di situ. Begitu sih. Wow, ini yang menarik di tahun 2024 adalah para penggarapnya juga ya. Para penggarapnya yang sudah di-spill sama Kak Andi tadi. Beberapa juga ada yang di luar pantomim tapi tetap menerapkan kaidah pantomim. Nah, itu boleh disebutkan nggak nih? Ada siapa aja? Siapa tahu punya banyak fans juga nih. Jadi ntar langsung pada nonton, oh itu juga ternyata aku kenal, aku mau siapa aja Mas penggarapnya ini? Siapa Mas Broto? Banyak. Jadi karena kami kepengen memunculkan gagasan baru dan menghidupkan pantomim jadi lebih hidup lagi, maka setelah kita melihat dan mereview sejarah masa lalu yang ternyata pantomim bukan hanya orang pantomim, maka di tahun ini kita ada kita sebut yang pantomim dulu, Mas Aldo. Mbak Tias Mening Maharsi. Tias Mening Maharsi itu dua orang yang memang sudah berkecimpung di pantomim. Terus ada teman-teman dari teater, itu ada Mas Iksan Kurniawan. Itu aja ya? Mas Jalidu. Itu orang yang memang berkecimpung di bidang teater. Terus tari ada Mas Megatruk, Anyumili. Terus yang satu performer itu yang sama Mas Jalidu. Oh, ada performer. Mbak Ica. Nah, kita menantang mereka untuk kemudian bagaimana, bukan dalam artian menyingkirkan teman-teman pantomimer yang sudah senior atau yang sudah lama ya, tapi sekali lagi memunculkan gagasan baru. Justru kami juga berdiskusi dengan teman-teman pantomimer yang lain dan mereka sangat terbuka dengan itu. Maka kemudian ini terjadi. Nah, mereka-mereka yang kemudian punya basic berbeda, kayak Iksan walaupun dia teatrawan, dia juga penulis seperti itu. Tias juga penulis. Itu justru kita spill sedikit, proses mereka berdua ini sangat unik. Jadi dia sama Iksan itu masing-masing melemparkan esai. Melemparkan tulisan. Jadi mereka kontak-kontakan sebelum kemudian merumuskan sebuah gagasan yang akan ditampilkan di panggung. Itu mereka melemparkan tulisan. Begitu Tias melemparkan tulisan, disambung sama Iksan, Tias lagi, gitu-gitu. Terus proses kreatifnya malah kreatifnya dari menulis. Itu yang sangat luar biasa. Kemudian diwujudkan, oke, berarti pertunjukannya ini. Aldo sama Gatruh itu juga cukup unik ya. Mereka diskusi gontok-gontokan di angkringan, pokoknya aku pengen begini, enggak gini aja gini. Ya akhirnya menemukan kesatuan sendiri, bersatu, terus ya udah gini aja. Sampai mereka ada latar belakangnya, ada gagasan malah lengkap. Malah di luar ekspektasi di luar ekspektasi saya. Skripsi tersendiri itu. Mas Jalidu dan Ica itu juga secara usia dan secara jauh sekali sangat jauh, tapi kita berusaha tarungkan mereka satu performance, satu teater masyarakat yang kemudian kita satukan. Jadi bisa dibilang di tahun 2024 ini penggarapnya ini dari tim panitia atau narasumber sendiri memang ada
laboratori aktor atau eksperimen ya. Nanti yang akan kita lihat tanggal 30 akan seperti apa nanti ini dari penulis, dari ada Ica juga, kemudian ada Mas Jalil teater dan juga ada pantomimer itu akan seperti apa karyanya ya. Nah, kalau peserta itu range usianya dari paling kecil? Wah, dari SD sampai sudah kerja. Ada. Yang udah dewasa juga ada ya? Ada. Jadi kita memang merekrut semuanya. Ya kebetulan tidak ada yang sepuh banget ya. Tapi sampai di tingkat sudah bekerja itu sudah ada dewasa. Jadi kita berusaha merangkul semuanya dari SD, SMP, SMA, mahasiswa dan yang bekerja itu semuanya terlibat. Oke. Dan itu dari penggarap dan peserta sangat bebas ya memilih. Aku mau ikut siapa, aku mau milih siapa, bebas ya. Sutradara yang menentukan. Penggarapnya ya. Penggarapnya yang kemudian menentukan aku pengen ini karena aku pengen karakter ini dalam naskahku ini. Oke. Nah, nanti kita akan lihat dokumentasinya juga, tapi sebelumnya mungkin boleh di-spill dulu di tanggal 30 ini akan ada berapa pertunjukan, akan ada pertunjukan apa saja atau bagaimana, silahkan. Di tahun ini ada 3 pertunjukan, itu dari kelompok GMT Jogja Drama. Terus Fireflash Collective. Ya. Terus Banyumili Art Project itu sama Anonim Mem. Jadi 4 itu. Apa namanya? Enggak sih, ini kolaborasi. Kolaborasi. Ya, dan itu semacam kolaborasi, jadi tidak 4 gitu, tapi 3 pertunjukan. 3 pertunjukan. Nah, mereka menggarap dengan tema masing-masing seperti tadi. Untuk judulnya itu nanti kita bisa lihat di poster, bisa lihat di dokumentasi. Ya, biar itu kejutan. Iya. Jadi kita tunggu nih di posternya Taman Budaya Yogyakarta untuk mengetahui judul-judul karya dari hasil eksperimen dan juga laboratori dari para penggarap yang sudah dikurasi tentunya. Nah sekarang Mas dan Kak Andi kita akan lihat nih dokumentasi di tahun 2023 dan juga dokumentasi perjalanan gelar Pantomim TBA 2024. Oke? Silahkan. Perhelatan pantomim di Yogyakarta itu sangat dahsyat sekali. Tahun 2023 ini menindaklanjuti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya ini bahwa Yogyakarta ini sebagai barometer, setiap tahun itu ada pementasan semacam ini dan bergulir, berganti. Grup yang satu, grup yang lain, grup yang satu, grup yang lain, itu yang membuat akhirnya dinamika pantomim di Yogyakarta sangat-sangat maju dan sangat-sangat dahsyat sehingga kita boleh dikatakan barometernya pantomim Indonesia. Sebenarnya kalau perbedaannya nggak ada karena memang Taman Budaya, Dewan Kesenian di Yogyakarta ini dia membina pantomimer-pantomimer yang ada di Yogyakarta. Kita semua diberi kesempatan untuk tampil di tempat yang bagus ini. Jadi setiap tahun karya-karya adik-adik yang ada di Yogyakarta itu tampil bergiliran. Tahun kemarin itu ada 5 penampil, kali ini hanya 3 penampil. Yang pertama nanti ada dari Sanggar Seni Asrita, yang kedua dari Youth Dance Line, dan yang ketiga adalah dari Imagination. Kalau pantomim kami sejak mahasiswa, sejak
masa SMA malah gitu. Kami mencari uang dulu dengan pantomim kemana-mana gitu ya. Masa SMA, kuliah juga. Kebetulan sebenarnya saya di seni rupa, di Fakultas Seni Rupa Desain ISI Yogyakarta, jurusan kriya logam. Tapi juga mendalami teater, tari, musik, pantomim ya itu. Jadi di pantomim kami ngamen di mana-mana dari kampus ke kampus tadi. Menariknya ini untuk terutama yang untuk udara ini kami bisa kolaborasi dengan bukan hanya pantomim. Di sini ada vokalis, nyanyi, juga ada wayang milenium, dan ada juga dengan gerak-gerak tari gitu. Jadi bukan hanya pantomim aja. Alhamdulillah untuk kami sendiri di sini tematiknya tentang udara, dan udara di sini kami berlatih dengan teman-teman difabilitas dari tunarungu, dari SLB Islam Imogiri, dan kami kolaborasi di sana dan berproses kreatif. Kebetulan yang ngelatih Om Marco di sana, dan kami hanya bagian untuk membuka dengan wayang milenium tadi. Perhelatan pantomim di Yogyakarta. Wow, ini ternyata dokumentasinya keren-keren banget ya dari tahun lalu dan juga kemarin teman-teman yang terlibat di workshop ya. Ternyata juga wah sangat semangat ya, kita bisa lihat pancaran-pancaran dan juga gerakan-gerakannya. Waduh, menarik hati ini ya. Ini kalau tadi kan Sobat Budaya yang menyaksikan kan dari foto aja ya gitu, sama tadi juga kita udah sedikit cerita dan juga sudah sedikit bridging tentang program ini. Tapi mungkin silahkan Mas Broto ataupun Kak Andi sebagai narasumber juga atau mewakili Mas Vicky juga, apa nih yang teringat dari para peserta yang udah bergabung di gelar Pantomim TBY ini? Momen-momen apa yang paling menarik selain tadi juga penggarap yang punya eksperimentasi yang seru banget? Silahkan Kak Andi. Saya dulu. Iya, Kak Adi tuh biasanya wah. Kalau saya yang paling ingat dan berkesan tuh ketika semuanya berkumpul gitu dan saling ngobrol, berdiskusi, dan waktu pantomim dan api, tema pantomim dan api gagasan itu terlontar dan kita bahas bareng, dan menjadi sebuah peristiwa yang sangat mengesankan bagi saya, karena bagaimana kita diskusi, melontarkan pemikiran-pemikiran kita, perasaan-perasaan kita, dan di situ maksudnya ada seperti medan kreativitas itu terjadi. Itu yang saya paling seneng ketika mengalami bersama teman-teman. Tetapi yang paling mengesankan tuh saat kami itu melihat latihan. Kadang hujan-hujan, itu lihat ada yang latihan di sini, ada yang latihan di ISI, ada yang latihan di mana. Oh, jadi gitu. Latihannya memang diserahkan pada penggarap ya? Iya dong. Ya. Nah, terus kami sebagai narasumber itu keliling. Ya. Masing-masing milih yang mana itu begitu, dan itu sangat mengesankan bagi saya. Kadang malam-malam gitu, terus melihat teman-teman dengan berkeringat gitu latihan gitu. Wah, keren gitu maksudku. Itu bagi saya mengesankan sekaligus mengharukan. Iya, ya. Apalagi kalau mau ngomongin cuaca Jogja kira-kira ini ya. Mereka tetap berkreativitas, tetap membangun daya hidup, tetap
begitu keren begitu. Dan menariknya yang melakukan itu kan tidak semuanya basicnya kesenian ya, jadi mungkin dengan disiplin untuk latihan di waktu-waktu tertentu malam hari itu kan juga pasti suatu usaha yang dia meluangkan waktu kan. Mereka berkesenian ya, ada kegiatan-kegiatan lain tentunya, tapi mereka tetap meluangkan waktunya untuk berpantomim seperti itu. Itulah yang maksudnya pantomim itu menjadi wacana bersama, sebagaimana seni-seni yang lain juga. Begitu. Oke, kalau Mas Broto apa Mas yang paling teringat nih di proses? Nggak ingat sama sekali. Mari coba kita kulik lagi. Mereka yang teringat Mas Broto. Kalau saya sih ini dari sekian acara gelar pantomim Yogyakarta, saya sedikit banyak pasti agak terlibat gitu ya. Ada sekian gelar pantomim yang saya terlibat. Dan menurut saya yang menarik kali ini memang teman-teman muda, biar kamu tambah muda Mas. Gagasan Andi dan Mas Vicky itu yang kemudian out of the box menurut saya. Ya. Jadi tidak biasa. Kalau kita biasa ya jawil komunitas pantomim, yuk kamu pentas pantomim, itu selesai. Mereka pasti akan selesai. Tapi sekarang kemudian muncul tadi gagasan baru, orang-orang baru yang kemudian kita tarik, diajak diskusi dan mau itu. Dan mau itu. Dan mau. Karena akhirnya kenapa kemudian dan mau saya bold gitu kalau di tulisan itu karena mereka selama ini bukan pantomimer loh. Mereka selama ini tidak kemudian getih di pantomim nekat kayak kami gitu. Mereka mau berlelah-lelah dan dahsyatnya adalah begitu kita tawari mereka berdialog, mereka punya pandangan tentang pantomim. Itu yang kemudian kita saut untuk kemudian oh ya udah, mari. Berarti ini gayung bersambut, bukan sekedar kami memaksa Jalidu untuk bukan sekedar memaksa Iksan untuk ikut berpantomim di dunia pantomim, tapi mereka punya angan-angan, punya gagasan yang kemudian pengen dituangkan dalam seni pantomim. Ini menurut saya api yang kemudian nggak boleh dipadamkan. Ini kemudian api dari masing-masing teman-teman ini yang kemudian bersatu. Dan saya yakin setelah ini mereka ketagihan. Wow, ini ya memang tujuan dari para narasumber itu sebenarnya itu ya, memang menyebarluaskan ya, dan juga tentunya yang kemarin kayaknya udah fokus sebagai performer, sebagai sutradara teater, ini kayaknya mau dirusak habis-habisan ideologinya ini. Pasti, karena akhirnya yang kemudian diajak mereka itu juga bukan semuanya pantomim. Iya kan? Bukan. Dan sekali lagi kami sudah ngobrol dengan pantomimer yang kami kenal ketika kami melontarkan konsep ini dan mereka terima. Karena titiknya adalah bukan kemudian orang lain maculi sawah kami, tapi bagaimana sawah kami kemudian muncul tanaman-tanaman seperti itu yang kemudian menjadi semakin meriah. Tapi semula mereka kaget juga loh waktu kita hubungi itu. Oh gimana tuh? Kadang seperti Ihsan, Mas Jalidu sempat marah sama kami. Kurang ajar, ide busuk apa ini? Seperti ini. Udah langsung suudon ya? Ada saja mereka itu, seperti itu. Tapi kemudian mau datang juga. Mau datang. Ya bisa jelas perepotan, jelas dong. Setelah kami sampaikan ide gagasannya, dia langsung setuju. Nggak pakai menolak. Kan begitu dia datang pertama kali, gimana Mas? Masih curiga sama kan? Masih sih. Tapi kok menarik. Menarik ya gitu ya. Wow, ini yang kayaknya nih kita patut apresiasi atau juga patut takuti juga ini kayaknya nih dari 3 orang narasumber ini nih nanti kayaknya perjalanannya juga akan panjang banget, akan semakin meluas menjadi semoga ini menjadi awal yang menarik juga ya, yang akan panjang juga. Tapi mungkin kalau boleh nih di segmen terakhir ini Mas Andi dan juga Mas Broto boleh sampaikan ke Sobat Budaya, berdua ini kan sudah melakukan tahun-tahun yang panjang bersama dengan pantomim. Apa yang membuat api itu tetap berkobar di diri masing-masing? Silahkan. Mau Mas Broto juga atau mau Mas Andi dulu? Yang membuat api itu tetap menyala di diri Mas Broto dan juga Mas Andi nih, pantomim itu. Siapa tahu jadi inspirasi untuk para pantomimer berikutnya. Atau jangan-jangan Surya sampai sekarang tuh wah kayak mencari-cari juga ya dalam diri ini ya. Kalau saya itu cikal bakalnya dari Simbae pantomim Pak.
Papi Murtri dan Papi Murtri gitu, yang kemudian mengajarkan kepada kami di titik awal tentang pantomim, tentang pantomim ini carane gitu-gitu, kemudian kita lakukan. Dan yang terjadi berikutnya ketika Mbah Jemek itu belum meninggal, mulai sakit-sakitan gitu, beliau seringkali datang di acara-acara kami yang kemudian ada banyak anak kecil yang pantomim, dan yang kemudian beliau ucapkan adalah, nek saiki aku lilo mati. Karena dia melihat bahwa ada regenerasi pantomim yang sangat luar biasa, yang dahsyat, dan bahkan nggak usah nangis kamu. Dan itu sebetulnya diucapkan bertahun-tahun sebelumnya. Li, nek aku rano sapa sing teruske. Dan waktu itu saya bilang, aku siap teruske. Walaupun saya kemudian tidak menciptakan pantomim, karya pantomim sendiri, tapi yuk ternak pantomim bahasanya termasuk gitu. Ini ya, termasuk ini. Jadi bagaimana bahkan tidak di dunia yang non disabilitas pun saya ajak untuk pantomim. Teman-teman bisu tuli saya ajak pantomim. Dan juga spill sedikit, di salah satu karyanya itu nanti ada teman netra yang ikut pantomim. Nanti yang mana nanti dilihat aja. Nah, setelah dari dialog dengan Pak Jemek, ngobrol sana sini, kemudian saya memutuskan untuk saya ngurusi pantomim. Bukan kemudian saya tampil pantomim terus, tapi saya tak ngurusi aja. Gitu. Saya tak ada di belakang layar saja untuk membantu teman-teman, bahkan sampai berada di titik FLS 2N. Semua teman-teman pantomimer tiba-tiba jadi guru pantomim, membuat karya untuk mereka, untuk ajang lomba itu. Saya memilih jadi juri. Saya tak juri aja gitu. Bayar sidik tapi tetap memastikan bahwa semuanya tetap berjalan. Nah, api dari Pak Jemek itu bahwa lanjutkan dunia pantomim ini agar terus menyala, itu yang sampai sekarang tetap berada di diri saya untuk tetap berjuang dan berdiri di pantomim ini. Oke, luar biasa. Kok jadi sedih-sedih sih nih? Tiba-tiba di segmen yang terakhir itu udah ketawa-ketawa. Baiklah. Jadi memang tentu saja banyak orang yang ingin tampil di depan panggung ya, tapi kemudian Mas Broto memilih untuk manage semuanya, produksi dan lain sebagainya gitu ya. Kalau Mas Andi silahkan. Sebenarnya sama, awal mula cikal bakalnya ya. Dulu saya belum kenal YouTube, waktu itu ya. Referensi pantomim juga masih kurang. Saya hanya seorang anak kampung yang ingin belajar pantomim ya sekedarnya sesukanya saja. Tapi kemudian saya melihat sebuah pertunjukan sampai entai waktu itu yang digarap oleh Pak Dedi Ratmoyo, dan salah satu aktornya Pak Broto dulu. Pagi-pagi setelah pentas itu saya datang ke rumahnya Mas Broto. Diajari aku mem, belum ngambil mem dek, Mas. Ya, kemudian saya dan Broto sama teman-teman, sama Asita, Ari Nyong, Bianto, terus Mas Giras itu apa namanya, berguru ya. Ya dilatih sama Broto dulu. Dulu tuh jarang yang latihan via Google YouTube gitu, jarang. Sekarang kan di medsos banyak kan. Metode pantomim dulu itu guru kami itu almarhum Cindil, kemudian Jamal El Tripod, Mas Jamaluddin Latif itu, Broto, Mas Reza, terus guru-guru kami langsung ya. Kami sempat diajar oleh Papi Murtri Purnomo, Pak Jemek, Mas Dedi waktu ada workshop gitu kadang. Dan lakunya itu ngeri loh, dulu Kak, spiritual loh. Kami disuruh sama Papa itu disuruh kungkum di sendang kasihan sampai berdek gitu. Itu tahun berapa itu? 2000-an awal. 2000-an awal ya. Nah, dari situ kemudian kami mengembangkan masing-masing. Kami dulu satu grup Broto Bengkel Pantomim Jogja. Kemudian kami berkembang sendiri-sendiri. Broto memilih ke difabel, dan itu kami ke Bengkel Mem Teater kemudian. Dari situ bisa lama, dan saya sendiri juga berkelana sendiri memilih pantomim tidak semata-mata di Jogja, tetapi saya ingin mencari sumber-sumber pantomim di Nusantara. Dan saya banyak menemukan budaya-budaya Nusantara itu yang sangat pantomim, seperti yang ditulis Dr. Dananjaya itu pantomim Betara Berutuk di Trunyan gitu. Terus waktu saya ke Anambas kepulauan kecil-kecil gitu, itu ada juga itu senian Gubang itu persis sekali. Ini pantomim menurut saya. Terus hal-hal lain gerak-gerak staccato dari mana Bali gitu, dan saya mencatatin gerak-gerak tari, gerak-gerak seni-seni tradisi gitu, dan
saya keliling kota-kota untuk kemudian membuat workshop pantomim, membuat diskusi pantomim seperti itu. Dan hal itu saya lakukan terus-menerus, keliling Nusantara kayak gitu. Tahu-tahu tua. Tahu-tahu tua, saking menikmatinya. Kalau ditanya api apa gitu ya, apa namanya, yang menghidupkan ya menyala sendiri dengan sendirinya. Berkobar sendiri gitu ya. Berkobar dengan sendirinya. Dan sampai saking lamanya saya terpisah dengan Broto itu, kalau Broto mengadakan acara pantomim saya festival gitu kan saya jarang ikut. Nggak pernah diajak. Kalau ada orang tanya, apa tuh di Jodaan Broto? Oh Jodaan, gitu. Jadi biar selesai. Iya. Baru kali ini saya diajak. Dulu pernah 2-3 kali tahun, tapi udah lama 2011-12 ya. Itu kemudian lama sekali saya tidak sama Mas Broto lagi. Dan ini kemudian Mas Broto menghubungi saya. Ngapa main dengaran aduh Jodaan loh. Ya saya kemudian mau, tetapi dengan banyak catatan. Saya mau tetapi harus berkelanjutan, tidak tidak berhenti seperti biasanya. Biar tidak rugi, maksudnya energi yang kita, gagasan yang kita garap itu. Dan kemudian ternyata tidak hanya Broto, ternyata banyak teman-teman yang menyambutnya seperti itu gagasan ini. Dan saya sangat senang sekali karena impian saya ketika pantomim itu didiskusikan, dibahas bareng bersama, tidak hanya dalam skup satu kelompok, tapi banyak kelompok dan banyak orang di luar pantomim juga turut serta. Nah itu impian saya waktu itu, biar seperti seni-seni yang lain. Dulu itu yang diskusi cuma saya, Broto, siapa, itu lagi. Nah ini saya sangat senang sekali. Ternyata sambutannya banyak dan menjadi berkembang, tumbuh seperti itu. Dan saya harap akan terus kami sirami hal kami. Baik, tentunya juga bukan hanya tugas narasumber aja ya, tapi semua yang tentunya terlibat yang akan terus merawat tentunya pantomim di Yogyakarta. Nah, untuk seluruh sobat budaya, mungkin apa yang mau disampaikan Mas Broto dan juga Kak Andi melalui gelar pantomim TBY ini? Apa yang mau disampaikan gagasannya untuk sobat budaya? Silahkan. Untuk sobat budaya, apa yang mau disampaikan melalui gelar pantomim TBY ini? Ya, ini adalah tahun kebersamaan kami kembali setelah sekian tahun terpisah. Dalam artian ternyata Andi sudah mengelana kemana-mana, saya dengan jalan saya sendiri ke dinas-dinas pendidikan, ke ranah-ranah teman-teman komunitas pantomim, yang kemudian tahun ini harapannya teman-teman yang selama ini sembunyi, iso pantomim tapi sembunyi, pantomim hanya di warungnya sendiri, pantomim hanya di rumahnya sendiri, pantomim hanya di kampungnya sendiri. Mari kita keluar bersama. Mari kita sama-sama menunjukkan bahwa apa yang awalnya bisa jadi hanya hobi, hanya kesukaan saja, ini bisa menjadi sesuatu. Apa yang tadinya hanya dianggap sepele akan bisa menjadi 2 pele, 3 pele, 5 pele, beribu-ribu pele, gitu, menjadi sesuatu yang lain. Arsip bukan hanya menjadi bagian yang kita simpan dalam hati, tetapi arsip bisa menjadi bagian yang akan bisa dibaca anak cucu kita. Arsip menjadi bagian dari hidup kita, karena ternyata ini yang di pantomim telat melakukan. Ini saya ngomong kepada siapapun, juga sedang ngomong dengan diri saya sendiri, karena ternyata saya juga cukup dulu punya arsip, tapi begitu pindah rumah, alah iki lawas di gua gitu. Ternyata salah. Ternyata itu menjadi hal penting. Kemarin ketika saya cerita sedikit, ketika nonton dokumentasinya Mas Jemek, itu yang didapat dari CD yang sudah beret-beret itu, sehingga ada beberapa adegan yang terhenti gara-gara itu. Itu sangat sayang sekali. Dan Andi itu ternyata juga ketika refleksi ke belakang pernah melihat saya main satu nomor apa ya? BB lucu sekali. Lucu sekali kalau main dulu. BB masuk angin kayak obat. Ya, ternyata itu sudah enggak gitu. Iya. Kalau saya hanya simpel saja meminjam kata-kata Khairil Anwar dalam sebuah poster perjuangan waktu itu. Bung, ayo bung. Mari kita bertekad, berproses, bersinergi dan membuat karya baru, sesuatu baru. Baik, luar biasa, tepuk tangannya untuk narasumber kita yang spesial tentunya. Ini nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara juga. Terima kasih juga. Pastinya gelar pantomim TBY ini akan jadi hal yang sangat menarik
yang spektakuler harus datang tanggal 30 April 2024. Dan juga untuk seluruh sobat budaya silahkan pantengin Instagram dari Taman Budaya Yogyakarta. Dan juga jangan lupa di follow Instagramnya, jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe YouTube Taman Budaya Yogyakarta. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Terima kasih sudah hadir. Sehat selalu, panjang umur pantomim di Yogyakarta. Dan akhirnya saya Wijel Ramadi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Sampai jumpa.